terserah. Yes. Ibu dari mana? Kamu teman-teman. Restitusi jalankan. Ya, selamat sore semua. Sore. Semuanya. Masih. Berapa ini? Terima kasih untuk kehadiran teman-teman Bapak Ibu guru semua di tempat ini. Hari ini saya akan presentasikan tentang aksi nyata tentang budaya positif sekolah. Sebelum lanjut saya mau tanya, kira-kira kalau bicara budaya positif sebenarnya tujuannya apa? Bapak Ibu membayangkan apa? Pentingnya budaya positif di sekolah sebelum kita masuk. Hal yang baik. Hal yang baik? Ya. Contohnya? Contohnya tertib, tidak membuang sampah sembarangan. Ya itu sudah masuk di budaya positif. Positif. Tapi kita akan masuk lebih jauh. Sebenarnya apa itu budaya positif? Budaya positif ini adalah fondasi utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi murid. Karena menurut penelitian, sekolah yang menerapkan budaya positif itu siswa dia lulus dari sekolah tersebut bukan hanya menjadi siswa yang cerdas, tapi karakter yang unggul dan baik. Itu tujuan utama dari budaya positif jika diterapkan di sekolah. Nah ini untuk menerapkan budaya positif itu ada 2, 4, 6 bagian. Ya, budaya positifnya yang pertama itu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kelas, kebutuhan dasar manusia, kontrol restitusi dan sedikit restitusi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pertama, disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif ini kita laksanakan di sekolah agar anak itu menjadi bertanggung jawab dan kesadaran dirinya itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri, bukan aturan-aturan yang kita buat di sekolah, atau lebih tepatnya anak melakukan sesuatu disiplin itu memang motivasi dia sendiri, bukan disuruh guru. Biasanya kan kita kalau di sekolah harus disuruh-suruh dulu buat dia bikin, tidak boleh buang sampah sembarangan dan sebagainya. Oke, lanjut. Berikutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala kegiatan. Contohnya tadi, tanpa kita suruh, misalnya buang sampah ke tempat sampah di tempatnya, tanpa kita suruh siswa sudah tahu, oh sampah ini harus dibuang ke sini dan sebagainya. Lanjut lagi. Nah, disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari tindakannya berdasarkan motivasi internal yang saya katakan tadi. Itu motivasinya dari dalam dirinya sendiri, bukan dari peraturan sekolah, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Nah, berikut ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Jika anak di murid-murid yang ada di sekolah kita sudah memiliki karakter ini, tentunya disiplin positif itu akan berjalan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Lanjut. Nah, dari poin pertama itu terbagi juga terbagi menjadi 5. Lanjut. Kalau lanjut berarti sudah paham. Ya, berarti saya yang bertanya. Ya, lanjut. Berikut mandiri. Ini kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri, kontrol diri. Lanjut lagi. Nanti mungkin pertanyaan sebentar saja. Berkebinekaan global. Ada 3 poin. Pertama, mengenal dan menghargai budaya, berkomunikasi secara interkultural, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan. Lanjut lagi. Bergotong royong, kolaborasi, kemudian semangat mulai. Kalau bergotong royong saya pikir di daerah ini sudah tidak perlu ditanyakan.
Menurut nalar kritis, siswa mampu mengelola informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan dari apa yang gagasannya, penalarannya, serta dia bisa mengambil keputusan. Berikut, motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia itu terbagi dari 3. Sebagai guru kita harus tahu murid-murid kita motivasinya sebenarnya apa sih motivasi yang mereka lakukan di sekolah. Misalnya ada murid yang seperti poin pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya ada murid yang misalnya dia rajin ke sekolah, tapi sebenarnya motivasinya bukan karena ingin belajar. Dia sebenarnya motivasinya untuk menghindari hukuman, seperti poin yang pertama. Ada murid yang begitu, rajin bikin tugas, tapi dia sebenarnya takut agar tidak dia takut dihukum. Jadi dia rajin bikin tugas. Jadi motivasinya itu bukan dari dalam diri, tapi karena takut atau tidak nyaman, dia ingin menghindari hukuman. Yang kedua, ada juga murid-murid kita itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ada murid-murid kita misalnya kita kasih tugas, dia bikin supaya dia motivasinya supaya pas saya bikin tugas nanti saya dipuji-puji, saya menjadi nomor 1 di kelas. Ada murid yang seperti itu. Atau mungkin ada guru-guru juga di sini seperti itu, kasih gula-gula. Ya, itu masuk juga di motivasi supaya dapat apa? Dapat hadiah. Dia motivasi yang tidak kurang baik dalam motivasi seperti itu, karena dia mengharapkan sesuatu yang kalau tidak dapat, misalnya kasih gula-gula, mereka tidak dikasih, pasti saya yakin dia tidak akan bikin tugas lagi. Misalnya motivasinya seperti itu, motivasi dari luar, imbalan. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang paling penting. Kalau misalnya murid kita motivasinya yang nomor 3 ini, jadi apapun yang dia lakukan, misalnya datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat, rajin ke sekolah, rajin bikin tugas, itu karena dia menghargai nilai-nilai. Dia tahu ke sekolah itu dia mendapatkan apa, dia bikin tugas itu tujuannya apa, dia tahu masa depannya. Karena misalnya dia rajin, dia bikin tugas segala-galanya, itu mungkin dia sudah dia sudah sadar kalau misalnya dia jadi orang seperti itu, menjalankan kewajiban seperti itu, dia akan menjadi orang yang sukses nantinya. Lanjut. Nah, itu kita ke keyakinan sekolah atau kelas. Kita mulai dari keyakinan kelas. Lanjut. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, Bapak Ibu, biasanya kita bikin, kalau dulu aturan di kelas. Kalau dulu kadang kita bikin aturan di kelas, kita sebagai guru kita bikin peraturan sesuka hati kita. Kita bikin, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh. Kamu tidak boleh harus rajin bikin tugas. Pokoknya semua peraturan di kelas kita bikin sesuka hati. Di sini ada wali kelas, Pak? Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau di kelas kita bikin peraturan bikin sendiri atau melibatkan murid? Melibatkan murid. Contohnya? Contohnya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu Bapak Samsudin tanya langsung ke. Iya, tanya langsung ke murid. Oh, berarti Bapak Samsudin sudah menjalankan keyakinan kelas. Mungkin bisa beri tepuk tangan. Nah, jadi mungkin kita bisa mencontoh ke Bapak Udin ya. Udin mungkin belum tahu ini materinya, tapi sudah menjalankan keyakinan kelas. Berarti Bapak Udin lebih hebat dari saya. Jadi ini kita sekarang bukan bukan peraturan kelas. Kita bikin yang namanya keyakinan kelas. Jadi kita kalau misalnya bikin yang mau dipatuhi di kelas, itu kita libatkan siswa. Kira-kira kita tanya, kita kira-kira di kelas ini yang mau kita patuhi itu apa? Nah, kita libatkan siswa. Nanti mereka guru. Pertama, mungkin kita berdoa sebelum dan sesudah belajar. Menghargai teman, tidak boleh ini begitu. Jadi kita melibatkan murid dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan sekolah. Nah, kalau keyakinan sekolah kita sudah bukan cuma guru ya, kita sudah melibatkan kepala sekolah juga. Ada kepala sekolah di sini untuk
mungkin pasti Bapak Ibu, ya pasti ya, di sekolah pasti pernah menghadapi bagaimana anak-anak itu ada yang anak yang tidak bisa diam, mungkin bikin kenakalan di sekolah. Bagaimana misalnya ada anak seperti itu, mungkin ada pengalaman Bapak Ibu menghadapi anak-anak seperti itu. Apa yang dilakukan? Misalnya contohnya ada anak yang datang terlambat, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya, tentunya. Jadi yang pertama berikan teguran pertama di kelas. Kalau memang tidak bisa selesai hari ini, besok begitu. Kalau memang wali kelas, apa-apa di wali kelas, kalau wali kelas tidak mampu, tidak mengapa di kepala sekolah, dengan bersama guru yang bisa menyelesaikan supaya ada kesadaran asing bisa kelas. Terima kasih Pak Ero, Kepala Sekolah. Jadi kita semua pasti pernah menghadapi, itu contoh kecil ya, tapi semua yang murid-murid lakukan itu pelanggaran di sekolah sebenarnya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Itu tanpa sebab, bukan tanpa sebab. Pasti ada penyebabnya. Oke, lanjut. Nah ini, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah ini, kebutuhan dasar itu ada 5. Jadi murid-murid di sekolah kita misalnya melakukan pelanggaran misalnya, mereka melakukan itu untuk memenuhi ini. Mungkin ada murid yang pertama bertahan hidup. Misalnya ada murid di sekolah yang ambil makanan temannya, dia ambil dia makan. Kita jangan langsung pukul atau bikin apa kan hukum murid itu, karena mungkin dia di rumah dia tidak dapat makanan, dia melakukan itu untuk bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita juga semua begini, kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak-anak memang yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua di rumah mereka. Nah, tugas kita itu sebagai guru menjadi orang tua mereka di sekolah. Jadi, kalau misalnya mereka ada kasih sayang di rumah, kita lah yang memberi kasih sayang mereka untuk murid di sekolah agar mereka merasa diterima. Pasti Bapak Ibu juga merasa bagaimana kalau tidak disayang dan tidak diterima di lingkungan kita. Kira-kira perasaannya bagaimana? Senang atau sedih? Sedih. Beda kalau kita diterima di lingkungan kita dan kita disayangi, itu pasti ya senang lah. Berikut penguasaan. Ada murid-murid yang dia ingin berkuasa, dia ingin macam di sekolah dia ingin yang menjadi yang terbaik. Itu dia ingin memenuhi kebutuhan dasar untuk penguasaan. Dia suka apa ya namanya? Dia ingin, pokoknya ingin menjadi yang utama di kelas begitu. Ada murid seperti itu juga. Ada murid yang ingin kebebasan. Ada murid yang mungkin Bapak Ibu di kelas ada murid yang susah diatur. Nah itu murid yang ingin memenuhi kebutuhan dasar ya, seperti kebebasan. Dia itu memang bukan dia bodoh atau apa ya, tapi memang itulah yang menyebabkan mereka melakukan hal-hal tersebut. Dan terakhir adalah kesenangan. Ada murid yang mungkin coret-coret dinding, karena kita langsung marah, tidak boleh. Padahal dia kesenangannya mungkin melukis. Jadi kita kalau misalnya lihat ada murid yang coret-coret dinding, coba kita kasih dia tempat untuk menggabah supaya kepuasannya untuk kesenangannya itu maksudnya terpuaskan. Misalnya dia mungkin jiwa seninya bagus untuk melukis. Nah itu bisa kita penuhi dengan seperti itu. Misalnya dikasih itu alat-alat untuk menggambar. Berikutnya mungkin ini langsung lewat saja bisa dijelaskan. Ya sekarang posisi kontrol restitusi. Berikutnya. Nah ini Bapak Ibu kira-kira selama mengajar atau jadi guru berpuluh-puluh tahun atau beratus-ratus tahun, kira-kira menerapkan apa ini di sekolah biasanya? Pemantau. Teman. Karena penghukum. Kalau pengalaman saya, dulu saya masih SD, rata-rata itu guru saya itu penghukum semua. Pokoknya mau salah bikin PR satu nomor saja langsung dipukul. Ada yang mister besar itu, karena dikasih begini jarinya harus langsung dipukul. Kalau 5 salah ya 5 kali dipukul.
terlambat ini yang dianggap? Mungkin pernah mengalami. Ya, pernah. Jadi guru-guru dulu itu ya biasa mereka guru-guru dulu itu Karena bisa. iya. Jadi kita sekarang di kurikulum merdeka jangan begitu ya, apalagi sampai mengganggu siswa di leher. Kalau mau hukum misalnya pusat boleh, kan tidak menyentuh fisik. Ya kalau itu bikin kesadaran kalau murid itu suka olahraga ya bisa. Tapi kalau misalnya murid misalnya atau perempuan jangan bapak suruh pusat, nanti kejadian yang Kan aneh-aneh. biasanya siswa juga tuh dari misalnya Pak Guru kasih hukum dia kasih pusat kah, apa kah? Sebenarnya jangan kasih hukuman, tapi kita memberi misalnya di bikin pelanggaran, kita mungkin suruh dia Merayap. bikin. Maksudnya istilahnya menghukum tapi kita mendidik, memberi sesuatu yang Suruh positif. menyanyi. Ya misalnya menyanyi, misalnya dia terlambat suruh menyanyi lagu nasional. Nah, jadi rata-rata apa? Sebagai teman untuk menghukum. Mantap. Kayak kemarin Bergantung situasi. Kalau tergantung situasi. Iya. Kalau hatinya sangat terbatas, Ya saya juga begitu, saya sering. Mungkin karena gurunya lapar ya, dia bikin apa? Saya juga sebelum belajar ini saya kebanyakan menghukum posisi sebagai penghukum dan teman. Saya kadang apalagi murid yang sudah dekat dengan saya mau terlambat dengan apa? Karena sudah dekat, dia mungkin sudah sering-sering bawakan saya pisang atau apa sudah teman. Atau sudah kena semua. Mau dia bikin tugas atau tidak? Malas, tetap saya kasih dia bagus. Semua itu tidak boleh. Nanti itu dari kebiasaan ya. Tas peluang itu Pak, tas kesempatan dan apa. Iya makanya. Jadi ada juga guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah ini juga tidak boleh, itu mematikan apa ya, motivasi murid. Misalnya ada murid yang terlambat, bapak ibu bilang kamu bodoh atau apa, nah itu dia punya rasa bersalah. Kamu selalu terlambat, nanti pak guru yang ditegur kepala sekolah. Nah itu dia merasa bersalah. Lama-lama dia tidak mau lagi ke sekolah karena di sekolah itu dia tidak nyaman. Berikut sebagai teman, sebagai pemantau. Sebagai pemantau bagaimana itu? dia akan memantau saya situasinya. Memantau ya siswa. Ya, maksudnya pemantau itu sudah ada aturan di sekolah, guru cuma cari-cari Sehingga kami guru masih terbatas. Iya. Siapa tahu ada yang berkelahi kah apa? Terakhir, guru sebagai manajer. Nah, ini yang dibutuhkan oleh guru-guru zaman sekarang, zaman now. Sehingga Macam kalau manajer sepak bola tahu? Tahu. Dia mengatur semua itu. Lanjut. Nah ini 5 posisi kontrol, ada motivasinya. Pertama apa? Identitas gagal, kontrol dari luar. Jadi macam motivasinya itu dia lakukan karena ada kontrol dari luar. Itu ada yang tadi menghukum dengan membuat merasa bersalah. Kedua, ada identitas berhasil, sukses dari kontrol dari luar juga, masih dari luar. Yang tadi posisi teman dan pemantau. Yang kita ini guru harus dengan sekarang ini harus sebagai manajer. Itu kita harus upayakan murid itu punya kontrol diri dari dalam diri mereka sendiri. Mungkin bisa baca itu, tapi nanti sebentar saya bagikan materi. ya, Dan saya tidak jadi. Yang berikut posisi kontrol restitusi. Ya. Di antara 5 posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru mengambil posisi kontrol sebagai Manajer. manajer, bukan yang 4 yang lainnya penghukum. Yang berikut posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat membuat kesepakatan dengan murid, mengajari murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi kalau murid melakukan kesalahan, kita arahkan dia. Misalnya dia terlambat, kita jangan langsung marah, kita arahkan. Kenapa kamu terlambat? Oh, karena saya kemarin topok sagu mungkin sampai malam baru saya lanjut acara yang apa kan. Nah, jadi kita langsung arahkan dia untuk menemukan solusi. Nah, kira-kira solusi supaya kamu tidak terlambat berikut bagaimana? Jadi murid yang bisa guru saya tidak akan
Nah, iya. Lanjut. Selain itu, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan menurut sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri manajer. Jadi tadi motivasinya dari dalam. Apa tadi? Intrinsic. Berikut. Nah ini segitiga restitusi cara kita menangani siswa yang punya masalah tersebut. Misalnya ada melakukan pelanggaran atau melanggar norma-norma yang ada di sekolah. Coba. Ini ada 3 tahapan untuk melakukan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Nah, bagaimana menstabilkan identitas? Misalnya ada murid yang memukul temannya, pasti mungkin bapak ibu guru mungkin langsung panggil yang memukul itu langsung mungkin dihajar juga, tanpa tahu masalahnya apa. Karena kita harus panggil keduanya, baru kita lakukan yang segitiga restitusi ini. Kita tanya dulu permasalahan kalian apa, baru tanya-tanya. Macam ini, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pemberantasan dan sebab. Lanjut. Ini berbuat salah adalah hal yang manusia. Jadi kita anak melakukan salah jangan langsung kita kenapa kamu buat itu? Jadi kita jadi sahabat dulu, kita bicara. Kita bilang semua orang juga bisa melakukan kesalahan. Lalu kalau dia sudah tenang, menurut ilmu psikologi, kita harus menenangkan orang dulu. Dia kalau dia tenang, baru kita ajak bicara baik-baik. Ya, jadi misalnya kita bilang, kita kan semua sini bisa pernah melakukan kesalahan, toh. Nah, kita tanya ke murid, kita bilang melakukan kesalahan itu hal yang biasa. Tapi lihat juga kesalahan yang bagaimana, toh. Tidak semua kesalahan kita harus bilang itu bisa membunuh orang, baru kita bilang itu hal yang biasa, toh. Padahal bisa dimatikan, tapi langsung ditegur, tadi kan di awal saya sudah bilang dimatikan ya, kesepakatan. Karena ini penting pada saya. Nah, jadi yang tadi kita stabilkan identitas dulu ya. Kalau dia sudah tenang, baru kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Baru kita tanya, kenapa kamu pukul teman kamu? Ternyata temannya mungkin yang bikin salah dia bikin emosi, baru dia pukul. Nah, ada kan yang begitu. Dia memukul teman bukan karena dia ada kelainan ya, tapi mungkin ada asap, pasti ada api. Ada api. Nah ini, jadi kalau kita sudah tahu, dia sudah mengaku, ya Pak Guru saya salah, saya terpancing emosi. Karena tadi saya sudah pukul teman saya karena dia bikin saya emosi, mungkin dia ada injak sepatu barunya atau apa, baru dia emosi dia pukul. Nah berikutnya, ada sih, mungkin handphone itu. Nah berikutnya kita menanyakan keyakinan. Tadi kan kita sudah bahas itu keyakinan kelas ya, keyakinan sekolah. Kalau kita tanya, keyakinan sekolah kita, kelas kita apa? Atau keyakinan sekolah? Misalnya saling menghargai. Nah nanti di sini baru kita tanya, kira-kira untuk apa ya? Kesalahannya itu membayar dengan apa? Membayar dengan apa? Mungkin dia bilang, oh Pak Guru saya meminta maaf ke dia. Ya, dia sendiri yang memberi solusi, motivasinya dia sendiri, bukan kita yang langsung memberi hukuman, toh. Jadi mungkin dia minta maaf dan sebagainya. Itu dimunculkan dari dirinya sendiri. Oke, berikut. Nah ini yang tadi. Lanjut saja pada. Nah jadi ini ya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan konsep sebagai berikut yang tadi: disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah kelas, kebutuhan dasar manusia, proses kontrol, dan segitiga restitusi yang sudah saya bahas tadi. Berikutnya, nah berikutnya ini terima kasih. Bisa baca? Mungkin ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kami ucapkan terima kasih. Tanya sudah. Silakan pada yang namanya tadi. Ternyata pada hasil menghafal tapi dia memperhatikan. Asik sekali. Fokus dia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya tentang posisi kontrol tadi, Pak. Yang
selama ini kan kita sebagai penghukum di murid-murid, bagaimana kita bisa merubah kebiasaan menghukum ini menjadi posisi kontrol manajer yang ideal untuk murid-murid kita. Yes, serius. Ya. Jadi terima kasih untuk pertanyaan, merubah posisi penghukum menjadi manajer ya. Semua singkat saja. Kalau guru tersebut sudah mengetahui tentang budaya positif ini, pasti dia akan berubah. Saya juga macam tadi saya bilang, saya dulu saya sering melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Tapi setelah saya mempelajari kurikulum Merdeka Belajar dengan budaya positif ini, saya macam ditegur dan macam ternyata selama ini yang saya lakukan itu salah. Saya menghukum siswa tanpa saya tahu penyebab apa yang dia lakukan itu ternyata dia ada alasan. Jadi sebenarnya kalau guru yang sudah mengetahui tentang budaya positif ini, tentang seluruh kurikulum mereka bagaimana menghalau pada murid, pasti dia akan menjadi guru yang baik dan menjalankan posisi manajer. Saya harap Pak Dasri puas karena saya lihat wajahnya sudah Siap. Apa yang lain Tuhan dasarnya lapar. Oh, itu ada makan. Mungkin ada yang lain? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, saya atas kesempatan yang telah diberikan sebagai seorang guru dalam mengambil posisi kontrol manajer, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru agar anak-anak itu mudah memahami atau tersentuh hatinya. Ya, terima kasih mungkin. ada kesimpulannya. Ya, maksudnya di cara penyampaiannya kita toh supaya dia tersentuh hatinya. Itu tadi yang kita harus tahu karakter macam guru di kelas sebenarnya harus tahu setiap karakter murid yang ada di dalam kelas yang menjadi perwalian. Jadi misalnya ada macam tadi ada yang murid yang butuh kasih sayang. Kalau Pak Guru perhatian sama dia, pasti dia akan baik dan mendengar-dengar kepada guru. Benar juga tidak? Ya, Yang lain? Ya, terasa sebetulnya juga bertanya terkait dengan posisi kontrol ini, terkait yang guru yang jadi manajer dalam hal-hal yang menyakitkan masalah seperti masalah di dalam sekolah antara siswa dan siswa, apabila dalam menyelesaikan usahanya atau melanjutkan saya sebagai pimpinan. Aku perlu adanya, tetapi ya terima kasih. Ya, terima kasih. Kita harus lihat masalahnya ya. Mungkin kalau cuma masalah-masalah sepele yang di kelas, anak-anak mungkin cuma bermain baru betul begitu yang cuma ya mungkin bercanda tapi sudah berlebihan, mungkin bisa guru dengan siswa yang tersebut saja. Tapi kalau masalah yang lebih besar, ya itu harus dilibatkan kepala sekolah, mungkin dengan orang tua. Misalnya yang lalu mungkin ada anak yang minta maaf belum lulus, mungkin sudah nah itu kan nggak bisa hanya orang guru dengan anak tersebut yang selesaikan, itu harus melibatkan kepala sekolah dan orang tua, dan mungkin dipertemukan keluarga dan langsung paham. Itu seperti itu, Pak. Oke, ya. Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Saya akhiri pembahasan di sore hari ini. Saya minta maaf mungkin ada salah-salah kata. Banyak, Pak. Nanti sebentar sudah kita bicara di luar. Saya ucapkan terima kasih untuk semua yang hadir berpartisipasi di sore hari ini. Selamat sore, salam dan bahagia. sore.